Arsiparis ahli madya. 1. Seorang arsiparis ahli madya sedang melakukan penilaian arsip untuk penyusunan jadwal retensi arsip JRA. Dalam proses tersebut, ia menemukan dokumen yang memiliki nilai guna permanen. Berdasarkan siklus hidup arsip, dokumen tersebut termasuk dalam kategori A. Arsip vital. B. Arsip dinamis aktif. C. Arsip dinamis inaktif. D. Arsip statis. E. Arsip terjaga. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Arsip statis. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa arsip yang memiliki nilai guna permanen termasuk dalam kategori arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. 2. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, seorang arsiparis ahli madya diminta untuk menjelaskan prinsip-prinsip kearsipan. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan prinsip kearsipan? A. Prinsip asal-usul Principle of Provenance. B. Prinsip aturan asli Principle of Original Order. C. Prinsip kontinuitas Principle of Continuity. D. Prinsip Descending Order. E. Prinsip akses Principle of Accessibility. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Prinsip Descending Order. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa prinsip-prinsip kearsipan yang diakui secara umum meliputi prinsip asal-usul, prinsip aturan asli, prinsip kontinuitas, dan prinsip akses. Prinsip descending order bukan merupakan prinsip kearsipan yang diakui secara umum. 3. Seorang arsiparis ahli madya sedang melakukan penyusunan jadwal retensi arsip JRA di instansinya. Berdasarkan peraturan Kepala ANRI, komponen yang tidak termasuk dalam format JRA adalah A. Jenis arsip. B. Retensi aktif. C. Retensi inaktif. D. Keterangan. E. Nama pencipta arsip. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Nama pencipta arsip. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan peraturan Kepala ANRI, komponen dalam format JRA meliputi jenis arsip, retensi aktif, retensi inaktif, dan keterangan. Nama pencipta arsip tidak termasuk dalam komponen wajib format JRA. 4. Arsiparis ahli madya di sebuah lembaga pemerintah sedang melakukan pemusnahan arsip. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, arsip yang dapat dimusnahkan harus memenuhi syarat. A. Tidak memiliki nilai guna. B. Telah habis retensinya. C. Tidak ada peraturan yang melarang. D. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. E. Semua jawaban benar kecuali A. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Semua jawaban benar kecuali A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, syarat arsip yang dapat dimusnahkan adalah telah habis retensinya, tidak ada peraturan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Arsip yang dimusnahkan tetap memiliki nilai guna, namun nilai gunanya sudah menurun. 5. Dalam melakukan akuisisi arsip statis, seorang arsiparis ahli madya harus memperhatikan Peraturan Kepala ANRI Nomor 31 Tahun 2011. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan tahapan dalam prosedur akuisisi arsip statis? A. Monitoring. B. Verifikasi secara langsung. C. Penyerahan. D. Digitalisasi. E. Penataan informasi arsip statis. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Digitalisasi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 31 Tahun 2011, tahapan dalam prosedur akuisisi arsip statis meliputi monitoring, verifikasi secara langsung, penyerahan, dan penataan informasi arsip statis. Digitalisasi bukan merupakan tahapan wajib dalam prosedur akuisisi arsip statis. 6. Seorang arsiparis ahli madya sedang menyusun sarana bantu penemuan kembali arsip statis. Manakah di antara berikut ini yang bukan termasuk jenis sarana bantu penemuan kembali arsip statis? A. Inventaris. B. Daftar. C. Indeks. D. Katalog. E. Klasifikasi.
Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Klasifikasi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa jenis-jenis sarana bantu penemuan kembali arsip statis meliputi inventaris, daftar, indeks, dan katalog. Klasifikasi merupakan bagian dari sistem pengorganisasian arsip, bukan sarana bantu penemuan kembali arsip statis. 7. Dalam melakukan identifikasi dan penilaian penerbitan naskah sumber arsip, seorang arsiparis ahli media harus mempertimbangkan kriteria tertentu. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan kriteria naskah sumber arsip yang dapat diterbitkan? A. Memiliki nilai informasional yang tinggi. B. Mempunyai keunikan. C. Memiliki nilai guna sekunder. D. Berusia lebih dari 100 tahun. E. Berkaitan dengan peristiwa penting dalam sejarah nasional. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Berusia lebih dari 100 tahun. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kriteria naskah sumber arsip yang dapat diterbitkan meliputi memiliki nilai informasional yang tinggi, mempunyai keunikan, memiliki nilai guna sekunder, dan berkaitan dengan peristiwa penting dalam sejarah nasional. Usia arsip tidak menjadi kriteria utama dalam penerbitan naskah sumber arsip. 8. Seorang arsiparis ahli media sedang melakukan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, manakah di antara berikut ini yang bukan termasuk dalam ruang lingkup supervisi dan pengawasan kearsipan? A. Pembinaan kearsipan. B. Pengelolaan arsip dinamis. C. Pengelolaan arsip statis. D. Pengelolaan sistem kearsipan. E. Pengelolaan sumber daya manusia. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pengelolaan sumber daya manusia. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, ruang lingkup supervisi dan pengawasan kearsipan meliputi pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, dan pengelolaan sistem kearsipan. Pengelolaan sumber daya manusia tidak termasuk dalam ruang lingkup supervisi dan pengawasan kearsipan secara spesifik. 9. Dalam melakukan analisis rencana kebutuhan jabatan arsiparis, seorang arsiparis ahli media harus mempertimbangkan beberapa faktor. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi rencana kebutuhan jabatan arsiparis? A. Volume arsip yang dikelola. B. Kompleksitas tugas kearsipan. C. Jumlah unit kerja. D. Anggaran kearsipan. E. Tingkat pendidikan arsiparis. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Tingkat pendidikan arsiparis. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rencana kebutuhan jabatan arsiparis meliputi volume arsip yang dikelola, kompleksitas tugas kearsipan, jumlah unit kerja, dan anggaran kearsipan. Tingkat pendidikan arsiparis tidak secara langsung mempengaruhi rencana kebutuhan jabatan arsiparis, melainkan lebih kepada kualifikasi individu. 10. Seorang arsiparis ahli media sedang melakukan penilaian kinerja arsiparis di instansinya. Berdasarkan peraturan yang berlaku, manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan komponen penilaian kinerja arsiparis? A. Sasaran kerja pegawai (SKP). B. Perilaku kerja. C. Angka kredit. D. Prestasi kerja. E. Kompetensi teknis. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Kompetensi teknis. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa komponen penilaian kinerja arsiparis meliputi sasaran kerja pegawai (SKP), perilaku kerja, angka kredit, dan prestasi kerja. Kompetensi teknis tidak secara langsung menjadi komponen penilaian kinerja arsiparis, melainkan menjadi bagian dari pengembangan kompetensi. 11. Dalam rangka melaksanakan akreditasi kearsipan, seorang arsiparis ahli media harus memahami jenis-jenis akreditasi kearsipan. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI, manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan jenis akreditasi kearsipan? A. Akreditasi unit kearsipan. B. Akreditasi lembaga kearsipan. C. Akreditasi program studi kearsipan. D. Akreditasi sistem kearsipan. E. Akreditasi layanan jasa kearsipan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Akreditasi sistem kearsipan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Kepala ANRI,
Jenis-jenis akreditasi kearsipan meliputi akreditasi unit kearsipan, akreditasi lembaga kearsipan, akreditasi program studi kearsipan, dan akreditasi layanan jasa kearsipan. Akreditasi sistem kearsipan tidak termasuk dalam jenis akreditasi kearsipan yang diatur secara spesifik. 12. Seorang arsiparis ahli media sedang menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria NSPK kearsipan. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan jenis NSPK kearsipan? A. Pedoman. B. Standar. C. Prosedur. D. Kriteria. E. Instruksi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Instruksi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa jenis-jenis NSPK kearsipan meliputi pedoman, standar, prosedur, dan kriteria. Instruksi tidak termasuk dalam jenis NSPK kearsipan yang diakui secara umum. 13. Dalam rangka pengolahan dan penyajian informasi kearsipan untuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), seorang arsiparis ahli media harus memahami komponen JIKN. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan komponen JIKN? A. Simpul jaringan. B. Portal JIKN. C. Sistem pengelolaan arsip dinamis. D. Sistem informasi kearsipan. E. Aplikasi JIKN. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Sistem pengelolaan arsip dinamis. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa komponen JIKN meliputi simpul jaringan, portal JIKN, sistem informasi kearsipan, dan aplikasi JIKN. Sistem pengelolaan arsip dinamis bukan merupakan komponen langsung dari JIKN, melainkan bagian dari pengelolaan arsip secara umum. 14. Seorang arsiparis ahli media sedang melakukan preservasi arsip statis. Berdasarkan prinsip-prinsip preservasi arsip, manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan metode preservasi arsip statis? A. Restorasi. B. Fumigasi. C. Enkapsulasi. D. Digitalisasi. E. Klasifikasi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Klasifikasi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa metode preservasi arsip statis meliputi restorasi, fumigasi, enkapsulasi, dan digitalisasi. Klasifikasi merupakan bagian dari pengorganisasian arsip, bukan metode preservasi arsip statis. 15. Dalam melaksanakan bimbingan dan konsultasi, BIMKOS kearsipan, seorang arsiparis ahli media harus memahami metode bimbingan dan konsultasi. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan metode bimbingan dan konsultasi kearsipan? A. Ceramah. B. Diskusi. C. Praktek. D. Studi banding. E. Audit. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Audit. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa metode bimbingan dan konsultasi kearsipan meliputi ceramah, diskusi, praktek, dan studi banding. Audit merupakan bagian dari evaluasi dan pengawasan kearsipan, bukan metode bimbingan dan konsultasi kearsipan.